Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. 7 hari kemudian, pada 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Karena itu, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka, timbullah pertempuran-pertempuran di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, pasukan Britania kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Britania datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI alias Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Kekaisaran Jepang ke negerinya. Selain itu, tentara Britania membawa misi mengembalikan Indonesia kepada NICA, Netherlands Indies Civil Administration, sebagai negara jajahan kolonial Belanda. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65, Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.J.H. Blokman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintahan RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya melihatnya marah karena mereka menganggap Belanda telah menginjak kedaulatan Indonesia. Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Presiden Sudirman berunding dengan Mr. Blokman meminta agar bendera Belanda diturunkan, namun ditolak. Terjadilah pertarungan, Blokman dan Sidik tewas. Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo dan berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen A.W.S. Maladi. Kedatangan Sekutu Inggris disambut oleh Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo. Inggris diizinkan memasuki kota dan mendatangi lokasi para tawanan. Sekutu justru menduduki kantor pos besar, Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, serta lokasi-lokasi penting lainnya keesokan harinya. Pada 27 Oktober 1945,
Sekutu menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Jepang. Gubernur Suryo kemudian memerintahkan para pemuda dan rakyat Surabaya untuk bersiaga. Kontak senjata pertama terjadi siang hari tanggal 27 Oktober 1945. Dalam kontak senjata tersebut, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil merebut kembali lokasi-lokasi penting yang diduduki sekutu pada 29 Oktober 1945. Merasa terdesak, AWS Malabi meminta bantuan kepada Maijen D.C. Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Hawthorne lalu meminta Presiden Soekarno turun tangan. Pada 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Maijen Hawthorne tiba di Surabaya. Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan Indonesia-Inggris. Gencatan senjata akhirnya disepakati, namun aksi tembak-menembak secara sporadis terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945, aksi tembak-menembak di Jembatan Merah menewaskan Brigjen AWS Malabi. Pada 7 November 1945, pemimpin sekutu yang baru, Maijen E.J. Mercer, menulis surat kepada Gubernur Suryo. Pada intinya, Mercer mengecam penembakan Malabi serta ketidakmampuan Suryo mengendalikan rakyatnya. Suryo membantah semua tuduhan Mercer pada 9 November 1945. Mercer kemudian membuat surat balasan dengan nada yang lebih keras. Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Bagian lain surat berisi perintah kepada seluruh pimpinan Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat. Para pemuda diperintahkan segera menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Surabaya. Tepat pukul 10 tanggal 9 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum tersebut. Pertempuran pun tidak dielakkan setelah batas waktu habis. Kontak senjata pertama pada 10 November terjadi di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama TKR terus melakukan perlawanan. Inggris menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Selama pertempuran berlangsung, Bung Tomo 1920 sampai 1981 dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Salah satu cuplikan terkenal dari pidato Bung Tomo adalah, "Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati." Sementara itu, Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape recorder, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Dalam pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, turun tangan menghentikan Inggris. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan. Dalam pertemuan tanggal 9 November 1945 pukul 18.00, arek-arek Surabaya yang terdiri atas TKR, polisi, dan para pemuda telah bersatu dalam tekad tetap merdeka.
Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Setelah 3 minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya. Surabaya memang hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan, dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.